warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 88. Perkenalkan, nama saya Larasati. Halo, perkenalkan nama saya Talita Widyadana. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Anggraini Sabiha. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Mahya. Halo, perkenalkan nama saya Julia Putri Nurlandari. Halo, perkenalkan nama saya Bintani Syafamira. Perkenalkan nama saya Modena Namirazani. Halo, perkenalkan nama saya Rosita Sari. Kami akan menampilkan proyek MTK tentang Teorema Pitagoras. Sebelum kita masuk ke materi Pitagoras, mari kita lihat sejarah Pitagoras terlebih dahulu. Rumus Pitagoras adalah sebuah rumus yang ditemukan oleh seorang ahli matematika sekaligus filsafat yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Kepulauan Samos, Yunani Selatan, yaitu bernama Pitagoras atau bisa disebut sebagai bapak bilangan. Pengertian Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras menjelaskan hubungan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Oleh karena itu, teorema ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Memeriksa kebenaran teorema Pitagoras bisa kita lihat gabungan tiga persegi yang berbeda ukuran dan membentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi segitiga sama dengan 6, 8, 10. Luas persegi sama dengan 36, 64, dan 100. Sehingga dapat dituliskan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Atau 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2. Dari segitiga tersebut didapat bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Teorema Pitagoras banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bidang pertukangan, membuat konstruksi bangunan yang menggunakan segitiga siku-siku, membuat sudut-sudut fondasi bangunan atap rumah, menghitung bidang arsitektur pembuatan jalan, perhitungan panjang diagonal, lapangan, dan lain-lain. Ayo kita masuk ke rumus Pitagoras. Rumus teorema Pitagoras yaitu A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Untuk menghitung sisi tegak dan sisi mendatarnya berlaku rumus B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang C pangkat 2. Dan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 dengan A disebut sisi miring atau hipotenusa, B yaitu sisi tegak, dan C yaitu sisi mendatar. Ayo kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah segitiga siku-siku PQR diketahui memiliki panjang PQ sama dengan 12 cm dan QR sama dengan 5 cm. Tentukan panjang sisi PR. Cara menjawabnya yaitu dengan memasukkan rumus Pitagoras tadi. Diketahui PQ sama dengan 12 cm dan QR sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan yaitu sisi PR atau hipotenusa. Rumusnya yaitu PQ pangkat 2 ditambah QR pangkat 2. PR pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. PR pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 25. PR pangkat 2 sama dengan 169. PR sama dengan akar pangkat dari 169 yaitu 13. Triple Pitagoras. Panjang sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Nah, 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pitagoras disebut triple Pitagoras. Kita menguji triple Pitagoras dengan menguadratkan panjang hipotenusa, yakni A pangkat 2 atau sisi miring. Kemudian menghitung B pangkat 2 atau sisi tegak, ditambah C pangkat 2 atau sisi mendatar. Jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pitagoras. Contoh triple Pitagoras yang sering muncul 3, 4, 5,
5, 12, 13, 10, 8, 6, 7, 24, 25, 8, 15, 17, atau kelipatan bilangan tersebut. Menentukan jenis segitiga. Berdasarkan teorema Pythagoras, dapat diambil kesimpulan yaitu jika A, B, dan C adalah panjang sisi-sisi sebuah segitiga, dengan A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C. Dan 1. Jika berlaku A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. 2. Jika berlaku A pangkat 2 lebih kecil dari B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. 3. Jika berlaku A pangkat 2 lebih besar dari B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Contoh soal menentukan jenis segitiga. 1. Jika diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya adalah 8 cm, 17 cm, dan 15 cm, tentukan jenis segitiga tersebut. Diketahui A sama dengan 17 cm, B sama dengan 15 cm, C sama dengan 8 cm. A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. 17 pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 289 sama dengan 225 ditambah 64. 289 sama dengan 289. Maka segitiga ABC termasuk segitiga siku-siku. Sudut-sudut istimewa. 1. Segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat. Karena sama kaki, maka A sama dengan B. Sudut A sama dengan sudut B sama dengan 45 derajat. Jika sisi A sama dengan B sama dengan X, maka sisi C sama dengan X akar 2. Contohnya gini, kalau sisi tegaknya 4, berarti sisi mendatarnya 4 dan hipotenusanya 4 akar 2. 2. Segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat dan 60 derajat. Ketentuannya yaitu C sama dengan 2A, B sama dengan A akar 3. Contoh misalnya gini, kalau sisi tegaknya 2, berarti sisi hipotenusanya 4 dan sisi mendatarnya 2 akar 3. Menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Beberapa permasalahan dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Contohnya, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Nah, jika digambarkan sketsanya akan tampak seperti gambar di bawah ini. Jarak AB adalah jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang. Sedangkan titik AC merupakan panjang benang. Tinggi layang-layang dapat dicari dengan teorema Pythagoras sebagai berikut. Demikianlah pembelajaran teorema Pythagoras dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.